Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Retnowati selaku Kepala Puskesmas yang berkenan hadir. Yang saya hormati Ibu Dewi Nurul Jannah selaku Kepala Subbagian Tata Usaha. Yang saya hormati Ibu Uti Muhtarima selaku mentor. Dan saya banggakan seluruh peserta seminar laporan orientasi P3K. Puji syukur yang kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan seminar laporan orientasi P3K dengan judul Rapor Penilaian Mandiri Kesehatan Lingkungan sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Depot Air Minum di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit oleh Indah Wijayanti AMD KL dengan NIPPK 1996 03 05 20 24 21 20 14. Perkenalkan, saya Novelin Adinda Katikasari yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, paparan laporan orientasi P3K oleh Indah Wijayanti. Ketiga, sesi diskusi dan tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, pemaparan laporan orientasi oleh Indah Wijayanti. Dipersilahkan. Baik, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Rapor Penilaian Mandiri Kesehatan Lingkungan sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Depot Air Minum di Wilayah Kerja Puskesmas Pucang Sawit. Profil P3K, nama saya Indah Wijayanti, AMDKL, tempat tanggal lahir saya Cirebon, 5 Maret 1996, alamat saya di Jalan Muria C4 nomor 4, RT 3 RW 20, Perum Jusroya Indah, Jaten, Karanganyar. Riwayat pendidikan saya dari D3 Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, di tahun 2014, saya lulus di tahun 2017. Jabatan saat ini saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan terapi. Latar belakang pada inovasi yang saya ambil adalah yang pertama, jumlah depot air minum yang terus bertambah di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sawit. Yang kedua, adanya pengelola Damil yang masih belum memahami dan menerapkan prinsip sanitasi sehingga kualitas air minum belum memenuhi persyaratan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum. Maksud dari inovasi ini adalah yang pertama mendokumentasikan pelaksanaan inovasi, kemudian bentuknya adalah rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan pada depot air minum, kemudian upaya penguatan strategi pengawasan sanitasi lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan. Tujuan inovasi ini yang pertama adalah memberikan gambaran penerapan rapor penilaian mandiri sebagai alat bantu dalam evaluasi sanitasi depot air minum. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha Damio atau depot air minum terhadap pentingnya penerapan standar hygiene dan sanitasi secara mandiri. Yang ketiga, memastikan kualitas air minum yang dijual dan dikonsumsi aman dan memenuhi standar kesehatan sehingga masyarakat terhindar dari penyebaran penyakit yang ditularkan oleh air. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pemantauan oleh petugas kesehatan lingkungan melalui pendekatan yang edukatif dan sistematis. Yang kelima adalah mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan melalui inovasi yang aplikatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, menjadi referensi dalam pengembangan strategi pengawasan tempat pengelolaan pangan di wilayah lain. Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
Misi pemerintah Kota Surakarta yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandasan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi Dinas Kesehatan Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi Dinas Kesehatan Surakarta yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Visi Puskesmas Pusang Cawit, terwujudnya pelaksanaan kesejahteraan yang bermutu dan berkeadilan menuju masyarakat Surakarta yang sehat dan mandiri. Misi Puskesmas Pucang Sawit yang pertama, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya pelayanan yang memadai dengan meningkatkan profesionalisme dan loyalitas petugas. Yang keempat, menjunjung sikap gotong royong dan kekeluargaan sesama petugas kesehatan. Yang kelima, mengembangkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang harmonis di bidang kesehatan di wilayah. Yang keenam, memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam upaya kesehatan. Tugas pokok dan fungsi Puskesmas. Tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas Pucang Sawit, yang pertama, melakukan pengumpulan data kualitas media lingkungan. Yang kedua, melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium media lingkungan dengan pengukuran di lapangan. Yang ketiga, melakukan pengambilan dan pengiriman sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium. Yang keempat, melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan media lingkungan. Selanjutnya, melakukan penyiapan bahan materi dan melakukan komunikasi, edukasi, dan penyampaian informasi kualitas media lingkungan. Kemudian, melakukan peningkatan kualitas media lingkungan dengan berbagai metode atau teknologi. Melakukan identifikasi faktor risiko limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Yang selanjutnya lagi, melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Kemudian, melakukan pengambilan dan pengiriman sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium. Kemudian, melakukan tabulasi hasil pemeriksaan laboratorium lapangan dan tabulasi hasil pengiriman sampel rujukan limbah. Yang terakhir adalah melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit. Identifikasi isu yang saya ambil dari inovasi ini, yang pertama adalah rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar sanitasi. Yang kedua adalah terbatasnya sumber daya pengawasan dari petugas kesehatan lingkungan. Ketiga adalah jumlah petugas yang terbatas dan cakupan wilayah yang luas. Yang keempat adalah minimnya alat ukur penilaian yang praktis dan terstandar. Isu yang kelima adalah kurangnya peran aktif pelaku usaha dalam menjaga kualitas sanitasi. Untuk isu yang keenam adalah keterbatasan media edukasi yang inovatif dan terukur. Kemudian isu yang diangkat adalah yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap standar hygiene sanitasi, yang kemudian terbatasnya jumlah dan kemampuan pengawasan langsung dari petugas kesehatan lingkungan, keterbatasan alat bantu yang terstandar untuk penilaian mandiri sanitasi,
Dan yang terakhir, minimnya sistem monitoring bagi pelaku usaha agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap aspek kebersihan dan keamanan pangan. Kemudian gagasan yang diangkat pada inovasi ini adalah penerapan rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan atau PPP pada depot air minum. Kegunaan dari inovasi ini adalah yang pertama, menilai sendiri kondisi hygiene sanitasi tempat usahanya. Yang kedua, mengetahui aspek yang belum sesuai standar. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan secara mandiri dan berkelanjutan tanpa menunggu teguran dari petugas. Rencana hasil kerja pada langkah awal identifikasi isu adalah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pengawasan depot air minum, kemudian diidentifikasi masalah sanitasi depot air minum dan keterbatasan pengawasan langsung. Selanjutnya merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya ini adalah merencanakan penyediaan rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum sesuai dengan yang disusun oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2017. Kegiatan ini juga merencanakan penggandaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Kemudian yang ketiga adalah membuat aktualisasi. Kegiatan ini adalah finalisasi penggandaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan depot air minum. Penggandaan buku rapor penilaian mandiri ini ditujukan untuk depot air minum. Selanjutnya adalah yang keempat, melaksanakan aktualisasi, melakukan sosialisasi, distribusi, serta pendampingan penggunaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum, di mana pelaku usaha melakukan penilaian mandiri. Kemudian melakukan evaluasi aktualisasi, mengevaluasi penggunaan rapot melalui feedback dan verifikasi lapangan dengan hasil yang terisinya formulir inspeksi, izin sanitasi, depot air minum, dan untuk perbaikan lebih lanjut. Berikut adalah buku rapor yang disusun oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2017. Berikut adalah formulir inspeksi hygiene sanitasi depot air minum, yang mana formulir ini diisi oleh dari tempat pengelolaan dan pengelola usahanya. Rencana kerja menengah pada tahun pertama adalah identifikasi permasalahan sanitasi depot air minum, kemudian penggandaan sosialisasi, serta distribusi buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Yang kedua, pada tahun kedua adalah monitoring dan evaluasi implementasi penggunaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Pada tahun ketiga, dilakukannya monitoring, evaluasi, serta refreshing implementasi penggunaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Rencana kerja menengah pada tahun keempat, dilakukannya monitoring, evaluasi, serta refreshing implementasi penggunaan buku rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Pada tahun kelima, mohon maaf saya koreksi pada penulisan saya, untuk tahun kelima pengembangan inovasi rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan tempat pengelolaan pangan pada depot air minum. Kesimpulan pada inovasi pada hari ini adalah memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas air minum dari depot air minum di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sawit, yang kemudian pelaku usaha menjadi lebih memahami dan memudahkan dalam penilaian mandiri di depot air minum yang dikelolanya. Yang terakhir adalah mendukung efisiensi kerja petugas kesehatan lingkungan dalam melakukan pemantauan dan pembinaan. Saran bagi Puskesmas adalah dilakukannya refreshing dan monitoring hasil penilaian mandiri kepada pelaku usaha secara berkala. Kemudian untuk Dinkes dapat dijadikan model replikasi di wilayah kerja Puskesmas lain. Bagi Damiu adalah rapor ini dapat sebagai panduan operasional sehari-hari untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan mutu produk secara berkelanjutan. Yang terakhir adalah pengembangan.
Dilakukan evaluasi berkala terhadap format dan isi rapor agar tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi mentor. Kemudian setelah konsultasi dengan mentor, kami merencanakan penyediaan buku rapor. Selanjutnya melakukan penggandaan buku rapor. Setelah penggandaan, kita melakukan sosialisasi penggunaan buku rapor dan new yang telah dilaksanakan di awal bulan lalu. Kemudian untuk dokumentasi selanjutnya adalah distribusi buku rapor, kemudian pendampingan buku rapor, pendampingan pengisian buku rapor, kemudian pemantauan pengisian, serta contoh pengisian buku rapor. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harini dari Damio Urip Jaya. Saya izin bertanya, untuk rapor itu kira-kira harus diisi kapan nih Mbak ya? Gitu aja, terima kasih. Mau dijawab dulu? Izin menjawab, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengisian buku rapor, kita melakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap semester. Nanti akan kita pantau secara berkala seperti itu. Apakah jawabannya cukup, Ibu? Selanjutnya, apa ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Windy Aya Agustina dari Damio Tirta Santosa. Izin bertanya, bila ada kesulitan dalam pengisian buku rapor, apa bisa dibantu? Dah, itu aja. Mohon jawabannya. Izin menjawab ya, Mbak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah kita punya grup koordinasi Damio yang kita bisa manfaatkan sebagai wadah diskusi, sharing, serta koordinasi kegiatan keseling dengan Damio. Jadi kita bisa sharing di dalam grup itu atau nanti bisa wapri, bisa kontak langsung dengan petugas kami, petugas keseling Puskesmas Pucang Sawit, untuk dilakukannya pendampingan ke lapangan atau jika diperlukan untuk pemantauan dan lain-lain seperti itu. Sudah cukup? Oke. Oh ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Dewi dari Puskesmas Pucang Sawit sebagai Kasubag TU nggih. Izin bertanya Mbak Indah, untuk inovasi ini secara konkret apakah bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja Puskesmas, terutama di bidang kesehatan lingkungan yang menjadi tanggung jawab seorang sanitarian? Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas pertanyaannya. Ya Ibu, jadi untuk buku rapor ini bisa digunakan sebagai alat bantu bagi pengelola Damio Mata. Jadi alat bantu ini bisa secara tidak langsung bisa membantu untuk pencapaian target persentase capaian kinerja Puskesmas, yaitu tentang pengawasan pengelolaan pangan dalam pengawasan. Cukup Ibu jawabannya? Ampun. Oke. Untuk selanjutnya ada validasi dari mentor kepada pemateri. Monggo Ibu mentor. Terima kasih. Perkenalkan, saya Uti Muhtarima. Saya sebagai mentor
Diulang lagi. Nanti biar diedit agak ke sini biar masuk kamera. Siap. Terima kasih. Perkenalkan, saya Uti Mutarima. Saya sebagai mentor dari Mbak Indah Wijayanti. Tentang inovasi yang diangkat oleh Mbak Indah, yaitu terkait isu kualitas air minum, sangat cocok sekali karena sebagian masyarakat di wilayah binaan Puskesmas Pucang Sawit menggunakan sumber air minumnya dari depot air minum isi ulang. Dengan alat bantu rapor penilaian mandiri kesehatan lingkungan pada depot air minum ini diharapkan membantu pelaku usaha yaitu Damiu dalam mewujudkan kualitas air minum yang dijualnya lebih aman, memenuhi syarat, dan dikonsumsi masyarakat pun tidak akan menimbulkan hal-hal yang membahayakan kesehatan. Karena air minum yang tidak memenuhi syarat bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Sehingga masyarakat pun bisa dengan baik mengkonsumsi air minum tersebut. Kemudian juga pelaku usahanya pun bisa menjalankan usahanya dengan tanpa perasaan takut apapun begitu, karena sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Uti sebagai mentor. Untuk sesi terakhir adalah penutupan. Akhirnya telah tiba kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Mohon maaf jika selama saya memandu terdapat kekurangan. Semoga kegiatan seminar ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai P3K yang profesional dan berintegritas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.